Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 11? Ibu mengucapkan selamat tahun baru. Kita buka lembaran baru di mana di sini adalah semester genap penentu kalian untuk naik ke kelas berikutnya. Jadi di sini Ibu harapkan kalian lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi dalam pelajaran Ibu. Nah, kita awali seperti biasa dengan berdoa. Nah, di sini kita akan memulai bab baru yaitu tentang APBN dan APBD. Yang pertama, ada peta konsep dari APBN dan APBD, di mana terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang APBN itu sendiri dulu. Yang pertama, ada pengertian APBN. Nah, pengertian APBN itu apa? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Jadi, rencana yang dibuat kemudian disetujui oleh DPR. Nah, apa sih tujuan dari penyusunan APBN itu sendiri? Nah, di sini tujuannya adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Kemudian, setelah ada pengertian tujuan, pasti ada fungsi dari penyusunan APBN itu sendiri. Ada fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini sesuai dengan pasal 3 ayat 4. Nah, tadi kan sudah Ibu jabarkan fungsi dari APBN itu ada beberapa ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Yang pertama, fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi itu apa? Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Nah, biasanya APBN itu penyusunannya itu 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu apa? Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Kemudian ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisien dan efektivitas perekonomian. Kemudian ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, yang berikutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Tadi kan ada fungsinya. Nah, mekanisme itu bagaimana cara menyusun APBN. Di sini ada aspek pendapatan dan pengeluaran. Nah, sama halnya dengan kalian ingin membuat suatu anggaran pada bulan apa nih? Misalnya bulan Januari. Kalian ingin membeli apa? Ditulis. Kalian menerima uang dari orang tua kalian tulis. Jadi sistematis. Jadi kalian tahu nih berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Nah, ada aspek pendapatan.
Pendapatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kemudian yang kedua, ada intensifikasi penagihan dan pengurutan piutang negara. Dan yang ketiga, ada penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Selain itu, ada aspek pengeluaran terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, ada hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana kegiatan. Dan yang terakhir, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Nah, di sini ada beberapa sumber penerimaan dalam negara. Yang pertama, ada penerimaan perpajakan. Di sini terbagi 2, ada pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Kemudian yang ketiga ada pendapatan pajak penjualan atas barang mewah. Yang selanjutnya ada pendapatan pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pendapatan cukai, dan yang terakhir ada pendapatan pajak lainnya. Selain itu, yang kedua ada pajak perdagangan internasional yang terbagi menjadi 2, ada bea masuk dan pendapatan bea keluar. Baik itu bea cukai ya. Nah, selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. Tadi kan penerimaan perpajakan, nah ini yang bukan pajak. Nah, apa itu penerimaan negara bukan pajak? Yaitu penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, ada BUMN dan pendapatan badan lainnya atau BLU dan PNBP. Nah, yang terakhir ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah itu apa? Penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang telah dirupiahkan maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di sini di slide ini Ibu jabarkan ada 3. Jadi yang pertama ada penerimaan pajak, bukan pajak, dan hibah. Oke, terima kasih. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Silakan nanti tugasnya ada di GCR. Terima kasih sudah menyimak apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian di hari dan lembaran yang baru ini kalian lebih semangat lagi, terutama buat kalian di kelas 11 untuk naik ke kelas berikutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.